Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Asy Rahimi dan Martini akan menjelaskan mengenai hukum jaminan. Yang pertama ialah pengertian dari hukum jaminan. Hukum jaminan terdiri dari dua kata, yaitu kata hukum dan jaminan. Jaminan sendiri merupakan agunan atau suatu yang diberikan kepada pemberi jaminan atau kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman atau debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Jaminan sendiri dapat berupa aset atau barang berharga milik pihak pinjaman yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan. Jaminan sendiri diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Jaminan sendiri erat kaitannya dengan hutang piutang. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zacher Heider Sterling atau Security of Law. Adapun pengertian lain yang disebutkan oleh ahli seperti G. Satrio dan Salim HS, yaitu jaminan merupakan peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitur. Yang selanjutnya ialah unsur hukum jaminan, terdiri dari kaidah hukum, pemberian dan penerima, fasilitas, serta objek. Adapun kaidah hukum terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis, yang dimana tertulis itu menurut undang-undang dan tidak tertulis yaitu menurut dari pola perilaku masyarakat ataupun kehidupan sosial. Adapun fasilitas yang dimaksud dalam materi kali ini yaitu fasilitas merupakan pemberian fasilitas berupa uang pinjaman yang didapatkan dari pihak yang memberikan pinjaman, dan objek ialah barang atau benda yang menjadi jaminan. Yang selanjutnya ialah penggolongan jaminan. Jaminan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, jaminan umum, jaminan pokok, dan jaminan kebendaan. Jaminan umum dan jaminan khusus itu dapat berupa gadai hipotek, hak retensi, ataupun akta pengakuan hutang. Sementara jaminan pokok itu berupa kepercayaan perjanjian kreditan tambahan atau hak tanggungan. Jaminan kebendaan disebut juga sebagai jaminan perorangan atau pribadi, perusahaan, bank, dan garansi. Adapun yang dimaksud dengan hak retensi merupakan hak juru kuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa sampai pemenuhan seluruh kewajibannya. Saya Martini akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahulunya. Sifat perjanjian jaminan ada dua. Yang pertama, perjanjian pokok. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai, sebab tidak akan ada pihak yang bersedia menjamin utang yang tidak berwujud. Yang kedua, perjanjian accessorial, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Manfaat dari jaminan kredit. Yang pertama, memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari anggunan apabila debitur melakukan cedera janji atas pelunasan utang sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Yang kedua, menjamin agar debitur memiliki peran dalam transaksi untuk membiayai usahanya dan tidak melarikan diri ketika terdapat kerugian dalam usaha. Yang ketiga, memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang disetujui bersama. Syarat barang jaminan. Yang pertama, dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. Yang kedua, tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Yang ketiga, memberikan kepastian kepada si kreditur dalam hati bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu, dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima atau pengambil kredit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.